Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 4, Ibu Nining, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat dan Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Dalam kesempatan ini, saya Ferana Aditya Pratama akan berpidato mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam di sekitar kita. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah banyak sekali mengadakan program penanaman ribuan, jutaan, bahkan miliaran pohon. Tetapi, apa manfaat dari pohon-pohon tersebut apabila kita hanya menanam saja dan tidak merawatnya, serta terus saja membuang sampah sembarangan? Selain itu, oknum-oknum yang sama sekali tidak bertanggung jawab terus menebang ribuan pohon, serta setiap harinya secara liar dan membabi buta tanpa ditindak tegas oleh pemerintah. Ribuan meter kubik kayu telah mereka jarah lalu mereka tinggalkan saja lahan yang sudah sedemikian kritis dan sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat. Mereka hanya mengatasnamakan bisnis kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti. Teman-temanku yang saya hormati, kita sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa harus mulai membiasakan diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil dalam diri kita seperti membersihkan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan belajar untuk menanam pohon dan tidak lupa untuk terus merawatnya. Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga hidup kita. Jika lingkungan tetap terjaga, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya yang disebabkan oleh manusia akan berkurang. Maka dari itu, sudahilah kegiatan merusak lingkungan. Marilah kita menjaga kelestarian dan mencintai lingkungan kita, karena kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Ayo kita mulai dari sekarang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, terkadang sangat sulit dilakukan oleh kita. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai seorang murid sangatlah kurang. Lihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah sampah plastik, makanan minuman, atau kertas. Padahal tempat sampah yang sudah disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Di dalam kelas Padahal tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan di lingkup sekolahan. Dan biasakan memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah, jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk.
Contohnya sisa makanan, sayur, dan buah-buahan, sampah kebun, dan sampah dapur. Kedua, sampah kering. Sampah kering yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah. Contoh, kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kaca, kaleng, dan lain-lain. Ketiga, sampah B3. Bahan berbahaya dan beracun. Itu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme antara lain baterai, cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tetapi tempat sampah bisa disediakan hanya dua jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tapi pada akhirnya pemisahan sampah basah dan sampah kering tersebut akhirnya waktu dibuang itu disatukan kembali jadi sia-sia. Kita memilah sampah basah dan sampah kering kalau pada akhirnya juga disatukan kembali. Hal ini harus ada kerjasama antara pemerintahan dan sekolah untuk pembuangan sampah basah dan sampah kering untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.